dengan firman Allah. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-17, dalam pasal yang ke-32. Haleluya. Ayat 32 ayat 17. Ya, terus di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Manusia tidak ada ketenangan. Manusia seringkali saudara terhadap tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi tatkala Anda mendengar berita ini, tatkala Anda mendengar berita sukacita, berita keselamatan, kita percaya kita ada ketenangan. Manusia tidak ada ketenangan oleh karena apa? Tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, pasti ada ketenangan dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pemberitaan. Jangan lihat saudara-saudara, orang kecil ini ada kesedihan penderita. Tetapi saudara, ini kabar penyelamatan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau katakan, manusia tidak ada ketenangan, manusia tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran. Tetapi kalau Anda punya kebenaran Allah, pasti Anda tenang. Jika Anda tenang, pasti Anda diselamatkan. Bukannya Anda menakutkan pada saat ini, kita menakutkan, tetapi memberitakan kabar baik, kabar sukacita, berita damai. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tetapi karena oleh manusia tidak ada kebenaran Allah, maka damai dan kesejahteraan itu manusia tidak akan miliki. Kalau Anda hidup dengan kebenaran Allah, maka kita percaya, saudara, pasti memiliki itu ketenangan dan ketenteraman. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Memiliki kebenaran Allah. Kalau Anda ingin tenang, Anda ingin damai, saudara-saudara, miliki kebenaran Allah dalam hidup saudara. Nah, seringkali pulang di rumah, sampai mama mulai jaga komen. Kenapa? Saudara-saudara, karena tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena bapak-bapak yang tidak hidup dalam kebenaran Allah. Tetapi kalau bapak hidup dalam kebenaran Allah, mama pulang dari pasar, pasti dia tenang, pasti dia aman di rumah. Kenapa? Karena bapak hidup di hadapan Tuhan. Nah, saudara kekasih, oleh karena tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mama tidak ada keterangan. Tetapi berita saat ini adalah berita untuk menenangkan saudara, berita membawa keselamatan saudara, bukan berita menakutkan. Di sana ada ketabrakan, di sana ada tsunami, tetapi pada saat ini berita membawa keselamatan bagi Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, taruh firman Allah dalam hidupmu. Kalau ada firman Allah, kita percaya saudara pasti hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, karena kita tidak memiliki kebenaran Allah, karena tidak ada firman Allah dalam hidup kita, maka itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, tolong baca Yohanes pasal 14 ayat yang Yohanes pasal yang pertama ayat 14 merupakan salah satu ayat, karena ada dua porsi. Saudara-saudara, silakan baca. Ya. Perhatikan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal baru. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Taruh firman bagi manusia. Itu sebabnya firman yang telah bagi manusia diam di antara kita. Nah, berita kabar baik, berita selamat hari ini, taruh firman bagi manusia. Jadi kalau manusia punya firman Allah, mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena manusia tidak hidup benar di hadapan Tuhan, karena tidak ada firman, itu sebabnya dia katakan firman ini perkataan Yesus. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, karena firman tidak berdiam dalam hidup kita, maka dalam hidup kita hidup tidak diatur dan tidak teratur. Kenapa? Tidak hidup benar di hadapan Tuhan.
Kenapa tidak hidup benar? Karena manusia tidak memiliki firman Allah. Itu sebabnya dalam Biblia dia bilang, hai manusia, telah diberitahu kepadamu apa yang baik dan apa kenan kepada Tuhan. Hidup dengan rendah hati. Kita percaya kalau ada firman Allah dalam hidup kita, maka kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dari latar belakang yang berbeda, mungkin saudara melebihi seperti Yusuf saudara di tahun 70-an sampai tahun 80-an. Hidup buku-buku di Job. Tetapi hari ini, setelah ada dagang firman Allah, dan itu menambah firman dalam hidup kita. Saudara, dia orang yang buku-buku di Job, itu pasti jadi. Orang bilang tidak menjadi itu Yusuf, karena mungkin Yusuf itu terjadi. Saudara-saudara, saya mau saksikan Bapak Ibu sekalian. Dulu hidup menjemput ayam, kita program dulu Pak. Belum bisa Pak, Bapak di rumah ini. Itu kita masuk program. Dari pasar beli ayam, yang pasar menjemput ayam. Itu kedatangan ayam bisa. Kalau kita mau menyambut kita dengan roda, itu hidup saya Islam. Tetapi kalau sampai karena dengar firman Allah, mungkin sekali lagi saya katakan, ada lebih seperti Yusuf. Tetapi kita percaya kalau Anda mau hidup benar, melakukan firman Allah, maka Tuhan itu tidak perkara besar. Dia mampu membawa saudara dan Anda akan diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati Tuhan yang pertama. Dan setelah kita akan masuk dalam turang firman Tuhan yang kedua, saya masih mulai kita akan memuji Tuhan. Ada satu saudaraku yang setia. Ada satu yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi dari awal katakan ada satu sahabatku yang setia. Yang setia. Waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus
Tuhan